Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman semua, dengan guru dan praktisi anak usia dini di seluruh Indonesia yang masih tetap setia mengikuti webinar series yang digagas oleh mahasiswa S2 PAUD Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Dalam Lokakarya Merdeka Bermain, Merdeka Belajar. Kali ini temanya masih tetap sama. Temanya yang terkait dengan 4 tema besar dalam profil pelajar Pancasila, tetapi di webinar series yang keempat ini, teman-teman mengambil tema tentang imajinasiku. Begitu ya. Lokakarya ini terselenggara berkat dukungan dari semua pihak ya, untuk menyajikan sesuatu yang selalu dipertanyakan oleh guru dan praktisi anak usia dini di berbagai lembaga PAUD gitu. Begitu mendengar tentang kurikulum Merdeka Belajar, udah ketakutan duluan, khawatir, bingung bagaimana tahapannya. Padahal kalau kita lihat, katakanlah salah satu cirinya adalah problem based, project based learning gitu kan, itu kan sudah biasa dilakukan ya, anak-anak sudah sering melakukan. Nah untuk itu mari kita simak webinar series yang keempat ini dengan tema imajinasi. Oke, sudah hadir 2 orang yang akan menyajikan tentang imajinasiku ini sebagai sebuah tema. Ada Anissa Nabila, kemudian ada Riri ya. Oke, baik, keduanya akan menyajikan sama dengan webinar sebelumnya tentang bagaimana tahapan pengembangan kurikulum bermain kreatif yang kemudian diwarnai, diberi nuansa yang sangat kental tentang kurikulum Merdeka Belajar. Riri? Ya, Riri nanti proyek temanya apa ya? Untuk proyek temanya sebelumnya saya mengambil konten studi sosial Ibu, dengan proyek tema itu aku senang menabung gitu. Oke, aku senang menabung. Itu ada yang menarik loh kalau teman-teman mau bicara tentang menabung, itu ada namanya literasi finansial sosial, sosial finansial. Literasi sosial finansial itu tadi pagi itu ya baru saja dilakukan kuliah tamu oleh teman-teman dari BP PAUD Dikmas Jawa Barat Jayagiri gitu kan ya. Itu para widya iswaranya menyajikan untuk teman-teman di S1. Itu bagus sekali Ri kalau mau pendalaman tentang bagaimana menabung. Jadi itu di atas tuh ada literasi tentang sosial finansial ya. Oke, bagus, nanti kita lihat seperti apa, mengapa dan bagaimananya ya sajian dari Riri. Berikutnya Ica. Anissa panggilannya Ica ya. Gitu kan ya. Oke, proyek temanya apa, Ca? Proyek saya akan memaparkan materi dengan konten seni Ibu dengan tema imajinasiku. Proyek temanya kreasi tanaman. Oke, seni ya. Konten pembelajaran seni, kemudian proyek temanya tadi sudah dijelaskan oleh Ica. Sama juga apa, mengapa, dan bagaimananya kita tunggu sesudah ini mereka berdua akan paparan. Silakan. Terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai tema imajinasiku. Izinkan saya untuk men-share screen materi apa yang saya akan paparkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai lokakarya pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Merdeka Bermain, Merdeka Belajar dengan tema imajinasiku.
Dan untuk proyek temanya adalah Aku Senang Menabung. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai kerangka konseptual berbasis konten pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu contoh kerangka konseptual yang saya buat dengan konten social study dengan proyek tema Aku Senang Menabung. Nah, pada tema ini jadi membahas mengenai produksi dan konsumsi, kelangkaan dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir pekerjaan dan karir. Nah, jadi dalam membuat kerangka konseptual ini, kita membuat capaian perkembangan dan indikator berbasis konten studi sosial. Nah, terus setelah itu kita membuat bahan belajar dan bermain berdasarkan subtema. Jadi karena tema saya adalah mengenai ekonomi, dan dengan proyek Aku Senang Menabung, jadi nanti untuk bermain dan belajarnya menyangkut dengan tema-tema yang ada. Setelah itu kita akan membuat strategi pembelajarannya, mulai dari metode, media dan sumber belajarnya, dan urutan kegiatan dan alokasi waktu. Setelah itu kita menentukan proses pembelajarannya, seperti pengelolaan kegiatan bermain dan pengelolaan kelas. Setelah itu kita melakukan asesmen perkembangan pada anak. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Nah, sekarang kita membahas mengenai pengembangan tema berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini pengembangan tema berbasis profil pelajar Pancasila itu ada 4, yaitu Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja Sama, dan Imajinasiku. Nah, pada kali ini saya mendapatkan pengembangan tema berbasis profil Pancasila dengan yaitu Imajinasiku. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari tema Imajinasiku ini? Jadi tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik belajar mengenali dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Jadi pada tema Imajinasiku ini, peserta didik distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahunya, memperkaya pengalamannya, dan menguatkan kreativitasnya. Seperti itu. Lalu di sini ada proyek tema. Kebetulan karena proyek tema yang saya buat adalah Aku Senang Menabung, jadi setiap per minggunya itu kita akan membuat tema, yaitu minggu pertama itu kita buat contohnya seperti melakukan kegiatan mengenai uang itu apa. Yang kedua, minggu kedua barang dan jasa. Yang ketiga mengenai konsumen. Yang keempat itu produksi dan distribusi. Dan yang kelima adalah puncak temanya, yaitu kita sebut dengan self. Nah, di sini adalah peta konsep atau rancangan kegiatan bermain. Nah, di sini adalah contoh peta konsep rancangan kegiatan bermain. Sorry, mohon maaf. Di sini adalah
contoh peta konsep perancangan kegiatan senang menabung. Jadi minggu pertama itu temanya itu adalah uang itu apa. Jadi kegiatannya itu hari pertama itu anak mengenal fungsi mata uang. Jadi nanti kegiatannya itu adalah dengan nonton video di situ. Jadi nanti anak berdiskusi dengan guru mengenai fungsi mata uang pada kehidupan sehari-hari. Untuk hari kedua, adalah mengenai nama-nama mata uang beberapa negara. Jadi kegiatannya itu adalah setiap anak membawa beberapa contoh mata uang dari beberapa negara. Misalnya Indonesia, Cina, Jepang, itu sebanyak 4 buah. Jadi masing-masing mata uang negara mereka membawa 4 buah. Jadi dari mana mereka membawanya? Jadi dengan dibantu dengan orang tua untuk men-searching dan mengeprint contoh mata uang tersebut. Hari ketiga adalah kegiatannya yaitu menyebutkan dan mengelompokkan koin sesuai dengan beberapa koin. Anak nanti akan menyebutkan nilai uang koin dan mereka akan mengelompokkan sesuai dengan jumlah dan ukurannya. Lalu hari selanjutnya adalah membandingkan nilai yang lebih besar dan lebih kecil. Di situ juga anak akan belajar mengenai koin. Setelah itu hari kelima itu kegiatannya adalah menjiplak dan mewarnai koin. Nah, untuk minggu kedua temanya itu adalah barang dan jasa. Nah, untuk kegiatan hari pertama mengenai barang dan jasa, dulu arti barang dan jasa melalui video yang guru tayangkan dan melalui buku cerita yang akan diceritakan oleh guru. Setelah itu nanti anak-anak akan berdiskusi mengenai barang dan jasa bersama teman hari itu. Setelah kegiatan itu, hari keduanya adalah membedakan barang dan jasa. Jadi nanti ada kegiatan untuk anak mengklasifikasi yang mana kegiatan yang menghasilkan barang dan yang mana kegiatan yang menghasilkan jasa. Setelah itu hari ketiga adalah mengenalkan macam-macam usaha pada lingkungan sekitar. Yang hari keempat adalah kegiatannya itu mengumpulkan gambar yang hari terakhir mengenai barang dan jasa adalah anak bermain peran kantor pos gitu. Jadi nanti anak ada yang menjadi petugas loket, ada yang menjadi pengirim surat seperti itu. Untuk hari ketiga temanya itu adalah mengenai konsumen. Jadi untuk kegiatan hari pertamanya itu adalah anak mengetahui dulu arti konsumen. Jadi nanti untuk kegiatannya itu dari guru akan menayangkan video dan anak-anak menyimak bersama-sama video yang guru tayangkan mengenai konsumen. Jadi nanti mereka akan mengetahui, oh ternyata kita juga konsumen loh, seperti itu. Untuk hari keduanya itu adalah mengetahui arti kebutuhan dan keinginan. Jadi nanti di sini anak akan salah satunya mengklasifikasi antara kebutuhan dan keinginan. Untuk hari ketiganya itu membedakan kebutuhan dan keinginan. Dan hari keempat keinginan. Jadi untuk hari keempat ini kegiatannya itu adalah membuat buku. Membuat buku nanti yang isinya akan ditulis kebutuhan dan keinginan anak. Seperti itu. Nah, untuk hari kelima adalah kegiatannya belanja di minimarket dengan membawa uang 10.000. Jadi nanti anak bersama-sama dan didampingi oleh guru belanja ke minimarket, diberi kesempatan untuk memilih barang apa yang akan ia beli dengan uang 10.000. Untuk hari keempat, temanya itu per harinya itu adalah hari pertama mengetahui arti dan tujuan produksi dan distribusi. Nah, nanti untuk kegiatannya anak menyimak video yang guru tampilkan, seperti itu. Untuk hari keduanya adalah merencanakan proses produksi dan membuat daftar bahan yang diperlukan. Nah, jadi hari kedua ini adalah kegiatan di mana kegiatannya itu berkelanjutan dengan hari ketiga. Jadi hari ketiga ini adalah proses membuat agar-agar. Nah, jadi di hari keduanya ini anak dan guru-guru akan menyiapkan apa saja yang diperlukan
untuk kebutuhan di hari ketiga. Di hari ketiganya itu ada sama-sama memproduksi agar-agar seperti itu. Untuk hari keempat anak-anak masih sama membuat agar coklat karakter. Nah, setelah itu nanti dari kegiatan hari kedua dan ketiga itu barang yang sudah mereka produksi. Nah, dan hari terakhirnya hari selanjutnya diskusi dengan menitipkan agar-agar ke warung atau ke kantin sekitar. Nah, jadi kegiatan ini sebelumnya guru sudah mengkomunikasikan dengan warung sekitar untuk anak menitipkan barang hasil produksinya seperti itu. Nah, untuk hari terakhir adalah mengenai puncak tema. Puncak temanya ini kita namakan sales. Nah, jadi untuk kegiatan hari pertamanya itu adalah mengenai market day ya. Jadi bazar makanan dan minuman yang diproduksi anak dan orang tua. Jadi orang tua melakukan market day dengan barang yang diproduksi sendiri oleh anak dan dibantu dengan orang tua. Misalnya anak membuat es krim di rumah nanti dibantu jual seperti itu. Nah, untuk hari kedua bazarnya itu adalah market day-nya itu adalah bazar hasil karya anak. Jadi untuk hari keduanya ini berupa prakarya gitu. Jadi misalnya anak membuat celengan di rumah atau membuat bingkai foto, nanti itu yang akan dijual di bazar hari kedua. Nah, untuk hari ketiganya itu adalah kunjungan bersama-sama ke toko buku. Jadi nanti ini anak diberi kesempatan untuk membeli buku dengan uang yang mereka miliki. Seperti itu. Jadi uangnya terbatas, anak memilih buku sesuai dengan dan nanti di sini adalah konsepnya anak membeli buku dengan uang yang diberi oleh orang tua yang telah ditentukan oleh sekolah, dan uangnya itu harus ada sisanya, dan sisanya itu untuk menabung seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya, nah, di sini adalah contoh klasifikasi bermain kreatif yang sumbernya saya dapatkan. Nah, di sini adalah contoh klasifikasi bermain kreatif. Nah, di sini ada tabel mengenai klasifikasi bermain kreatif dengan kreasi terhadap objek. Nah, kreasi terhadap objek itu maksudnya adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan permainan keterampilan gitu. Jadi dengan proyek tema Aku Senang Menabung, kegiatannya itu pada minggu yang tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, di minggu pertama hari keempat itu kegiatan kreasi terhadap objeknya itu adalah menjiplak dan mewarnai koin. Dan pada minggu kedua hari kelima yaitu aku mau naik ojek online dengan kegiatan membuat HP dengan bahan kardus. Nah, untuk hari selanjutnya yaitu minggu ketiga hari ke-1 itu adalah siapa itu konsumen dengan kegiatan mewarnai gambar dengan pensil warna. Untuk minggu ketiga di hari ketiga, daftar kebutuhan dan keinginanku dengan kegiatan membuat kreasi buku kecil. Untuk kegiatan selanjutnya minggu ketiga di hari keempat itu adalah kegiatannya celenganku, jadi membuat celengan lucu. Untuk minggu keempat hari ke-1 itu kegiatannya adalah mengetahui arti dan tujuan produksi dan distribusi dengan menggambar bebas. Nah, untuk hari selanjutnya itu adalah membuat coklat karakter dengan menghias coklat dengan topping. Nah, untuk hari selanjutnya yaitu di minggu kelima hari kedua ada bazar hasil ide karyaku. Jadi dengan kegiatan berjualan di mana
produksinya anak membuat vas bunga atau celengan lucu atau bingkai foto atau tempat pensil di rumah dan akan dilakukan penjualan di sekolah itu. Nah, untuk minggu kelima hari ketiga itu adalah kunjungan ke pasar tradisional. Jadi di sini kegiatannya itu adalah menggambar dari video yang ditonton. Nah, untuk klasifikasi bermain kreatif pada permainan cerita bersambung, itu salah satu contoh kegiatannya itu adalah di minggu ketiga hari kedua, yaitu kegiatannya itu adalah kebutuhanku dan keinginanku dengan kegiatan storytelling dengan boneka tangan. Nah, untuk kegiatan untuk klasifikasi bermain kreatif selanjutnya yaitu permainan dengan pertanyaan kreatif. Jadi maksudnya itu adalah jadi dengan permainan dengan pertanyaan kreatif ini adalah maksudnya yaitu dapat dilakukan dengan teka-teki seperti itu. Salah satu contohnya. Nah, di sini adalah salah satu kegiatannya yaitu di minggu pertama hari kedua. Jadi dengan tema nama-nama mata uang 7 negara. Jadi di situ nanti anak akan melakukan tebak gambar. Nah, untuk yang terakhir, klasifikasi bermain kreatif pada permainan drama kreatif, yaitu adalah maksudnya kegiatan yang dapat diidentikan dengan permainan sosial imajinatif. Gitu. Jadi seperti bermain. Di sini adalah beberapa contoh kegiatannya itu di minggu pertama hari kelima yaitu belanja ke warung. Di minggu kedua hari keempat adalah fun cooking. Jadi nanti anak kegiatannya itu sebagai penjual burger telur. Untuk di kegiatan selanjutnya pada di minggu kedua hari kelima, yaitu aku mau naik ojek online. Jadi di sini juga anak bermain peran menggunakan transportasi dengan ojek online gitu. Untuk kegiatan selanjutnya pada minggu ketiga hari kelima, yaitu aku bisa beli gitu untuk temanya. Jadi kegiatannya belanja ke minimarket. Untuk kegiatan selanjutnya di minggu keempat hari kedua yaitu penjual donat. Jadi di sini anak akan bermain peran sebagai penjual donat. Untuk kegiatan selanjutnya adalah minggu kelima hari kedua, minggu kelima hari kedua dengan bazar hasil ide karyaku. Jadi di situ anak akan menjual vas bunga, celengan lucu atau bingkai lucu seperti itu. Nah, untuk minggu ketiga hari ketiga itu adalah kunjungan ke pasar tradisional. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengembangan materi belajar dan bermain. Nah, di sini adalah salah satu tema yang akan saya tampilkan slide yang sebelumnya. Jadi kan minggu pertama itu kita temanya adalah uang itu apa. Minggu kedua adalah temanya konsumen. Terus minggu berikutnya adalah produksi dan distribusi. Nah, di sini saya mengambil salah satu tema yaitu uang itu apa. Nah, jadi untuk hari ke-1-nya itu adalah dengan kegiatan mengenal fungsi mata uang. Jadi nanti kegiatannya itu adalah dengan salah satu kegiatannya adalah anak menyimak video yang ditampilkan oleh guru. Setelah itu nanti video yang telah ditampilkan. Terus untuk hari keduanya itu adalah kegiatannya nama mata uang negara. Jadi salah satu kegiatannya itu adalah mengenal 7 mata uang negara dari jadi nanti kegiatannya itu adalah anak membawa contoh yang di-print, contoh mata uang yang di-print gitu.
Untuk hari selanjutnya adalah uang koinku. Jadi kegiatannya itu di sini mengenai uang koinku adalah salah satunya anak mengetahui nilai koin, terus mengetahui besar ukurannya, mengklasifikasikan jumlah dan ukurannya seperti itu. Nah, untuk hari keempat adalah jumlah uangku. Di sini adalah anak anak akan salah satu kegiatannya itu adalah anak-anak nanti akan menghitung jumlah uang yang telah disediakan oleh guru. Seperti itu. Nah, untuk hari kelima kegiatannya itu adalah menjiplak dan warnai koin. Nah, ini adalah salah satu contoh pada salah satu kegiatan pada minggu ke-1 di hari ke-1 dengan kegiatan yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan mengenal fungsi mata uang. Gitu. Jadi nanti kita tulis deskripsi kegiatan itu seperti apa. Nah, setelah itu di sini adalah contoh deskripsi kegiatannya itu adalah mengenal fungsi uang. Jadi kegiatannya dengan pertanyaan terbuka yang diikuti tanya jawab antara guru dan anak. Kemudian setelah itu anak menyimak video kartun tentang arti dan fungsi uang seperti itu. Jadi setelah menonton video nanti anak dan guru juga melakukan diskusi. Nah, indikator yang akan dicapai adalah anak bersikap menghargai orang lain yang sedang berbicara dan menyimak video. Nah, terus tujuan kegiatannya itu anak dapat mengetahui fungsi uang dan anak menambah kosakatanya atau pemudaraan kata dengan mengetahui arti uang. Nah, untuk alat dan bahannya proyektor, laptop, dan speaker. Nah, di sini untuk pembahasan selanjutnya mengenai pengembangan materi belajar dan bermain. Nah, di sini adalah langkah-langkah dari kegiatan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di sini kita membuat langkah-langkah. Yang pertama, misalnya guru men-setting kelas agar anak bisa berdiskusi bersama-sama. Terus guru mengajukan pertanyaan terbuka dulu nih sebelum menayangkan video mengenai uang itu apa. Jadi nanti anak akan dipersilahkan untuk mengungkapkan apa yang mereka tahu mengenai uang. Gitu. Terus guru memberikan kesempatan kepada anak-anak menjawab dan berdiskusi dari jawaban anak secara bergantian. Setelah itu anak baru menyimak cerita dari kisah zaman dulu mengenai alat tukar zaman dulu. Terus guru memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya. Dan setelah itu anak menyimak video kartun mengenai arti dan fungsi uang. Nah, di sini adalah salah satu contoh video mengenai uang itu apa gitu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya di minggu ke-1 hari kedua yaitu kegiatannya adalah nama mata uang negara. Itu. Jadi di sini contoh deskripsi kegiatannya adalah untuk memperkenalkan mata uang dari beberapa negara yaitu Indonesia, Amerika, Arab, India, Inggris, Jepang, dan Malaysia. Jadi dengan menggunakan gambar yang di-print oleh masing-masing anak dari rumah, setiap anak membawa satu contoh gambar mata uang dari 2 negara. Jadi misalnya si Putri membawa 2 mata uang dari negara Indonesia dan Malaysia, seperti itu. Kemudian di sekolah guru menyiapkan tempat yang
bertuliskan nama negara yang digunakan untuk melakukan tebak nama negara dari mata uang. Lalu gambar mata uang tersebut dimasukkan ke tempat sesuai dengan nama mata uang negaranya gitu. Nah, indikatornya adalah melatih daya ingat anak, bersikap menghargai orang lain, bersikap sabar untuk mengantri. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah anak akan menambah kosakatanya, terus anak mampu menghargai orang lain dan mengetahui nilai mata uang. Nah, di sini adalah contoh media, alat dan bahan gitu. Jadi ada gambar, ada contoh mata uang negara contoh dari beberapa negara, terus ada kotak plastik, ini biasanya disebut dengan kotak donat, terus ada kertas asturo dan spidol. Nah, untuk langkah-langkahnya dari kegiatan ini yaitu hari sebelumnya guru sudah membagi tugas anak dengan membawa contoh gambar dari 2 negara. Jadi masing-masing 3 lembar. Misalnya Zafran membawa contoh gambar mata uang dari negara Indonesia 3 lembar dan Arab Saudi 3 lembar. Terus guru menyiapkan kotak plastik yang diberi nama negara. Nah, terus guru mengenalkan nama-nama mata uang negara, terus dan kegiatan selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada anak untuk berdiskusi dan setelah itu melakukan tebak-tebakan. Untuk kegiatan selanjutnya di minggu ke-1 hari ketiga yaitu mengenal nama kegiatannya itu adalah uang koinku gitu. Jadi contoh deskripsi pada kegiatan ini adalah kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan bentuk mata uang. Anak diberi kesempatan untuk mencermati bentuk logam yang disediakan oleh guru, terus menyebutkan nilai logam, dan mengklasifikasikan sesuai dengan nilainya. Indikatornya itu adalah mengenal nilai dari uang logam, mengklasifikasikan sesuai dengan nilai, membandingkan nilai yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, untuk tujuan dari kegiatan ini adalah melatih kognitif anak, motorik halus anak, melatih koordinasi antara mata dan tangan, dan kosakata anak, menambah kosakata anak. Nah, di sini adalah contoh media, alat dan bahannya. Jadi menyiapkan uang logam Rp1.000 20 buah, uang logam Rp500 20 buah, uang logam Rp200 20 buah, dan uang logam Rp100 20 buah. Gitu. Jadi langkahnya yaitu yang pertama guru menyiapkan uang logam Rp1.000, 500, 200, dan 100 seperti yang disebutkan di atas. Lalu guru mengenalkan ke anak nilai dari uang logam tersebut dan anak diberikan kesempatan untuk menyebutkan kembali. Dan guru mencampur semua uang logam pada satu tempat dan anak mengklasifikasikan uang logam sesuai dengan nilainya. Dan anak menjumlahkan nilai uang logam tersebut dengan bantuan guru. Oke, untuk hari keempat pada minggu ke-1 kegiatannya itu adalah menjiplak dan mewarnai koin. Jadi untuk contoh deskripsi kegiatannya adalah kegiatan ini anak menjiplak uang logam di kertas dengan menggunakan pensil warna. Indikatornya itu yaitu menjiplak koin, terus menjaga kerapihan dari tugas yang dikerjakan. Untuk tujuan kegiatannya itu adalah meningkatkan motorik halus dan koordinasi antara mata dan tangan gitu. Jadi di sini adalah contoh-contoh dari tujuan dari kegiatan, contoh-contoh indikator gitu. Jadi kalau misalnya guru-guru atau pendidik ingin mengeksplor dari contoh di sini itu bisa banget gitu. Nah, di sini adalah media, alat dan bahan gitu. Yang pertama adalah uang logam.
100, 500, 200, dan 100. Yang kedua adalah pensil warna, dan yang ketiga kertas HVS. Untuk langkahnya, yang pertama guru menyiapkan kertas HVS, uang logam, dan pensil warna. Jadi anak diberikan kesempatan untuk memilih uang apa yang ingin mereka dahulu untuk jiplak gitu. Terus guru mencontohkan cara jiplak dengan menaruh uang koin di bawah kertas, dan anak melakukan kegiatan menjiplak koin dengan warna yang mereka inginkan. Nah, ini adalah kegiatan pada minggu ke-1 di hari kelima. Gitu, di hari kelima ini kegiatannya itu adalah belanja ke warung. Jadi kegiatan ini anak melakukan praktek langsung dengan uang yang mereka miliki, memilih apa yang dia butuhkan dengan uang yang terbatas gitu. Jadi indikatornya adalah contohnya adalah berbelanja di warung, menghitung produk apa yang dia bisa beli, terus mendahulukan kebutuhan dan keinginan, menghitung berapa uang yang harus dikeluarkan dengan membeli sesuatu. Nah, untuk tujuan dari kegiatan ini adalah contohnya melatih kognitif, melatih sosial emosi, melatih anak membedakan kebutuhan dan keinginan dengan uang yang terbatas, dan memahami fungsi uang dan memahami menjadi konsumen. Untuk alatnya yaitu uang pecahan 500 dan Rp1.000. Jadi untuk langkah pertamanya guru menyiapkan uang 500 dan Rp1.000. Setelah itu masing-masing anak diberikan uang sejumlah Rp5.000 dengan pecahan 500 dan 1.000. Nah, terus anak diajak belanja ke warung terdekat sekolah gitu. Terus anak diberi kesempatan untuk memilih produk dengan memperhatikan jumlah uang yang mereka miliki. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai RPPM atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan. Maaf. Nah, di sini adalah contoh sebaran isi atau bahan belajar dan bermain per minggu. Gitu. Jadi pada minggu dan hari. Jadi contohnya adalah kegiatannya itu adalah fun cooking atau dengan kegiatan itu adalah fun cooking, yaitu penjual burger telur. Jadi kegiatan ini dilakukan anak bermain burger telur dengan alat dan bahan yang nyata. Kegiatan ini dilakukan seperti bermain peran di mana orang tua nanti akan menjadi pembelinya. Untuk kegiatan minggu kelima di hari kelima, yaitu kegiatannya adalah aku mau naik ojek online. Jadi kegiatan ini dilakukan dalam bermain peran. Anak pergi ke suatu tempat dengan transportasi yang dipesan secara online. Jadi ada anak yang menjadi driver ya, dengan menggunakan motor-motoran di sekolah atau misalnya alat apa yang dijadikan sebagai motor gitu, dan HP yang dibuat sendiri oleh anak dengan bahan kardus yang dilapisi kertas. Nah, untuk bahan belajar dan bermain pada minggu ketiga di hari ketiga yaitu adalah daftar kebutuhan dan keinginanku. Jadi kegiatan ini dilakukan agar anak dapat mengklasifikasikan kebutuhan dan keinginannya dengan cara membuat sebuah buku kecil, kemudian anak menuliskan keinginannya. Setelah itu dari keinginan yang dia tulis, yang aman, yang paling anak butuhkan dengan media kertas dan lain-lain. Nah, untuk minggu ketiga di hari keempat yaitu kegiatannya celenganku. Kegiatan ini dilakukan agar anak terbiasa menginginkan sesuatu dengan menabung, dengan cara membuat kreasi celengan lucu yang sisi permukaannya ditulis keinginan yang akan anak dapatkan dari menabung. Terus minggu ketiga di hari kelima, bahan belajar dan kegiatan bermainnya itu ya adalah membuat coklat karakter. Jadi kegiatan ini dilakukan untuk melatih anak agar dapat memproduksi kegiatan
dengan membuat coklat karakter. Jadi kegiatan ini sangat bisa diajarkan kepada anak karena prosesnya yang sangat mudah dan bahannya pun mudah ditemui. Guru hanya menyiapkan alat dan bahan, kemudian anak diberi kesempatan untuk memilih bentuk karakter yang mereka inginkan. Terus guru membantu pada saat proses mencairkan coklat. Kemudian anak mencetak coklat dalam cetakan karakter yang dihias dengan topping. Nah, ini adalah contoh RPPH-nya ya pada kegiatan produksi coklat karakter. Jadi di sini memang anak diajarkan untuk menjadi produsen ya, bukan anak yang apa-apa harus beli gitu. Jadi kegiatan ini tuh dilakukan agar anak dapat memproduksi dengan kegiatan membuat coklat karakter. Dengan kegiatan membuat coklat karakter gitu. Jadi indikatornya adalah mencetak coklat, menghias coklat dengan topping, dan bersikap hati-hati pada saat mengaduk coklat yang panas. Tujuannya dari kegiatan ini adalah contohnya meningkatkan seni kreativitas pada anak saat menghias coklat, terus anak menambah pengetahuan sains pada anak saat memasak coklat. Jadi coklat kan yang awalnya padat, beku, dan keras menjadi cair, dan pada saat mengaduk coklat yang hampir mencair dengan hati-hati. Terus anak diberi kesempatan untuk mencetak coklat dengan karakter yang mereka sukai. Terus anak berkreasi menghias coklat dengan topping, dan anak memasukkan coklat cetak ke dalam mangkok dan menyimpannya di kulkas. Sekian pemaparan lokakarya pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini oleh saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe YouTube Aima Kapaud. Terima kasih.